Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan tadi, tema kita pada pagi hari ini, pemulihan hanya bisa terjadi saat ada pertobatan. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia ini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kalau kita lihat hampir sebagian besar berita yang disampaikan baik oleh para nabi, baik oleh para rasul maupun Tuhan Yesus sendiri, yaitu intinya adalah tentang pertobatan. Ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pada pagi hari ini, mari kita coba lihat di dalam kitab Ulangan. Ini pun disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka sebelum memasuki tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Nah, ada wejangan, ada nasihat yang Tuhan sampaikan lewat hambanya Musa kepada bangsa Israel pada saat itu. Kita lihat di dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai yang kedua. Ulangan 30 ayat 1 sampai yang kedua, saya harap ya kita semua yang mendengar Radio Citra Kasih pada pagi hari ini bisa membacanya bersama-sama di dalam Alkitab kita ataupun di dalam handphone kita yang ada aplikasi Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat 1 sampai yang kedua. Saudara pendengar Radio Citra Kasih bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar, ya, di garis bawah ya, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, ya, kata berbalik ya, berbalik kepada Tuhan Allahmu, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, Tuhan tahu apa yang akan terjadi kepada bangsa ini sebelum masuk ke tanah Kanaan, makanya diberikan nasihat. Ya, dikatakan kalau suatu waktu kamu sudah ada di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepadamu, dan kamu menikmati apa yang ada di sana, dan kamu melupakan Tuhan Allahmu dan pergi menyembah kepada Allah-Allah lain, maka tadi diperhadapkannya di pasal 28 itu dikatakan diperhadapkan kepada berkat dan kutuk. Ya, ketika mereka melanggar aturan-aturan yang Tuhan telah berikan, mereka akhirnya dikatakan akan dihukum oleh Tuhan. Ya, kalau kita lihat lebih jauh nanti ke depan, apa yang bangsa Israel benar, mereka meninggalkan Tuhan dan mereka dibawa kepada pembuangan. Tapi kembali firman Tuhan ya menekankan di situ, dikatakan apabila engkau sadar, ya, ketika engkau dalam kesusahan, ya pasti di pembuangan akan mengalami kesusahan, gitu ya. Dikatakan apabila engkau ada dalam kesusahan dan engkau sadar, ya, dan kembali mau melakukan apa yang Tuhan Allahmu katakan, ya, dikatakan tadi, ya, maka Tuhan Allahmu akan mendengarkan suaramu, ya, akan mendengarkan suaramu. Ya, kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali orang itu akan mencari Tuhan ketika sudah hidup di dalam kutuk atau kesusahan. Ya, kalau orang masih hidupnya enak, ya, tidak ada masalah, ya, seringkali apa yang berhubungan dengan Tuhan itu diabaikan. Ya, artinya ya, ketika semua lancar-lancar, ketika semua baik-baik, apakah kita punya hubungan dengan Tuhan juga lancar, atau seringkali kita jauh daripada Tuhan ketika semua keadaan baik. Ya. Tapi sebaliknya ketika keadaan susah atau kutuk, susah, mulailah kita mencari Tuhan. Mungkin ketika semua berjalan baik, berjalan lancar, doa ya tidak begitu teratur, mungkin ke gereja juga tidak begitu teratur, ya, apalagi membaca Alkitab.
Tapi ketika kita dalam keadaan susah, mungkin kalau bisa setiap jam itu berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan ketika dalam keadaan susah. Tapi ya akan lebih baik seperti itu daripada tidak sama sekali kan. Ya. Nah, tapi kalau kita baca di dalam perenungannya, nasihat ini tidak hanya berlaku kepada bangsa Israel, kepada kita juga, jemaat Tuhan yang ada pada saat ini. Ketika kita ada dalam keadaan baik atau diberkati Tuhan, dalam keadaan semua cukup, jangan pernah lupakan Tuhan. Ya, tapi tetap bangun hubungan yang baik dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat pujian penyembahan kita, lewat membaca firman Tuhan, lewat ibadah-ibadah kita. Tetap lakukan itu, bahkan harusnya semakin meningkat di saat-saat seperti itu. Justru kita harus waspada di dalam keadaan semua baik. Tapi ketika kita dalam keadaan susah, Tuhan berkata, sadar, bertobat, ya. Karena ketika kita sadar, ya, ketika kita mau kembali ke jalan yang benar, kita sadar bahwa jalan yang kita tempuh ini mendatangkan kesusahan, mendatangkan kutuk, maka cepat berbalik. Ya. Dikatakan ada pertobatan, ya. Jika engkau menjadi sadar dalam hatimu, ya, di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau atau dibuang gitu ya. Ini Tuhan sudah tahu sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Tuhan sudah tahu ini, bangsa yang dibawa dari perbudakan ini akan memberontak. Dan Tuhan akan menghalau. Dan itu benar terjadi kalau kita baca kisah perjalanan bangsa Israel dengan Tuhan. Kita lihat mereka dibuang ke Babel. Ya, dibuang ke dalam kesusahan. Ya, makanya peringatan ini menjadi peringatan juga bagi kita. Ketika Tuhan memberkati kita, jangan pernah lupakan Tuhan. Ya. Katakan di situ, jika suatu waktu kalau hal itu pun terjadi, sadarlah dalam hatimu. Ya. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, ini bertobat, kan berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, artinya kita kembali mendengar apa yang Tuhan mau. Ya, mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, kembali bertobat kepada Tuhan. Ya, tidak hanya di mulut saja, tapi dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, ya, maka Tuhan akan membawa kembali dalam keadaan yang baik, ya. Ya, jadi kalau kita bertobat, apa yang Tuhan kerjakan? Coba kita lihat di dalam Ulangan 30 ayat 3, dikatakan di situ, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan, ya. Tanpa pertobatan, Tuhan tidak akan pernah memulihkan keadaan saudara dan saya, ya. Jadi pemulihan itu artinya ya kembali ke keadaan yang baik. Ya, sama kalau kita lihat sekarang, ya, sebelum pandemi COVID-19 kan keadaan ya cukup baik lah, ya. Tapi ketika COVID merajalela, semua tumbang, usaha tumbang, keadaan menjadi tidak menentu. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya. Pokoknya banyak hal yang di luar dugaan yang terjadi. Misalnya masalah ekonomi ya banyak negara yang mengalami ya masalah ekonomi. Ya, banyak pengangguran, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak usaha yang macet. Tapi setelah kondisinya mulai mereda, mungkin terjadi pemulihan, dipulihkan lagi, dikembalikan minimal sama seperti keadaan semula. Ya. Sama juga bangsa Israel. Ketika mereka belum dibuang ke Babel, ya, masuk dalam pembuangan, mereka hidupnya damai sejahtera, apalagi di masa-masa pemerintahan Daud, di masa pemerintahannya Salomo, ya, semua menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi setelah memberontak kepada Tuhan dan mereka dibuang, ya, mereka hidup di bawah tekanan orang, di bawah perbudakan lagi.
Dan Tuhan katakan ketika kamu sadar, ketika kamu kembali, kamu akan dipulihkan. Ya. Jadi kembali pemulihan itu atau kembali ke keadaan semula. Pemulihan itu hanya bisa terjadi ketika ada pertobatan, ada rasa penyesalan, dan kembali ke jalan Tuhan, ke jalan yang benar. Ya. Dikatakan kalau terjadi pertobatan maka terjadi pemulihan di sana. Tuhan sendiri akan memulihkan, seperti bangsa Israel dibawa kembali dari pembuangan. Ya, dikumpulkan, dikatakan baik sampai ujung bumi pun kamu ada, saya akan kumpulkan kamu kembali. Ya. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu, ya, memperbaiki keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ya. Kalau Tuhan membuang ke dalam, yang membawa ke dalam pembuangan, Tuhan membalikkan badannya, tidak melihat, Tuhan tidak melihat keadaan kita, mau susah, mau apapun yang kita alami, Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak lihat, Tuhan membelakangi. Tapi ketika kita sadar, ya, seperti kalau kita baca dalam perjanjian baru, anak yang hilang, dari jauh bapaknya sudah lihat, dan dia mengulurkan tangannya untuk memeluk anaknya, anak yang sudah lama hilang. Sama juga dengan saudara dan saya, ketika keadaan kita bisa lihat sendiri bagaimana keadaan kita. Apakah itu akibat karena pelanggaran-pelanggaran kepada Tuhan yang kita lakukan? Kita nggak ada waktu-waktu doa dengan Tuhan, seperti yang Tuhan katakan di kitab Hagai, perhatikanlah keadaanmu. Ya, kamu menabur banyak tapi menuai sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi kamu tidak puas. Kamu mendapat upah tapi kamu bawa ke rumah dan dalam pundi-pundi yang berlubang, artinya tidak ada hasilnya. Apa yang kita kerjakan tidak ada hasilnya. Sepanjang hidup kita hanya berjeri lelah tapi tidak ada hasilnya. Tuhan kembali, kalau kita lihat di dalam kitab Hagai, perhatikanlah keadaanmu. Itu semua terjadi karena apa? Karena kamu sibuk dengan rumahmu sendiri, sibuk dengan urusanmu sendiri, tetapi kamu tidak pernah membangun hubunganmu dengan Tuhan. Nah, ini yang katakan perhatikan keadaanmu. Jadi pemulihan itu akan terjadi. Ya, kita yang bisa tahu keadaan kita masing-masing. Saudara dan saya tahu keadaan saudara, dan ya, saya tahu keadaan saya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Karena kenapa titik beratnya hubungan kita dengan Tuhan? Karena yang mengendalikan segala sesuatunya adalah Tuhan. Sumber segala sesuatu adalah Tuhan. Yang menentukan hidup saudara dan saya adalah Tuhan. Jadi kesemuanya kembali, arahnya kembali kepada Tuhan. Kalau kita melenceng dari apa yang Tuhan katakan, kita melanggar dari apa yang perintah-perintah Tuhan katakan, ya, kita akan masuk dalam kesusahan. Ya. Hanya satu jalan kalau kita mau dipulihkan, dikembalikan keadaan semula, yaitu bertobat, mengakui kesalahan kita dan kembali ke jalurnya Tuhan. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ya, kalau Tuhan sayang kepada kita, sama saja kalau bapak kita, orang tua kita kalau sayang kepada kita, pasti apa yang kita perlukan dia akan kasih, bahkan nyawanya pun dia akan kasih. Ya. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan orang tua kita, artinya kita mendengarkan kata-katanya, mendengarkan apa yang dia perintahkan kepada kita, kita lakukan, ya pasti orang tua kita juga akan sayang kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika kita melanggar, ketika kita melawan, ketika kita memberontak kepada orang tua kita, ya pasti dikasih sayangnya ya mungkin saja berkurang, mungkin tidak ada. Yang ada di sana sakit hati, kepahitan yang akan mendatangkan kutuk atau kesusahan itu sendiri. Ya, tapi kembali ketika kita sadar, pemulihan itu akan terjadi. Kalau kita lihat tadi di dalam ayat Ulangan 30 ayat 3, situ dikatakan, maka Tuhan Allahmu, ketika bangsa Israel sadar, ya, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Ya, makanya kalau kita lihat kembali tadi di kitab Hagai, perhatikanlah keadaanmu. Ya, keadaanmu susah, Tuhan akan pulihkan menjadi baik. Ya,
Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, orang yang sudah bertobat, orang yang sadar untuk kembali ke jalan yang benar, ke jalannya Tuhan, Tuhan akan menyunat hatinya. Ya, kalau dulu bangsa Israel itu harus sunat secara jasmani. Ya. Disunat itu tanda bahwa dia bertobat dan masuk dalam kerajaan, bagian dari kerajaan Allah, bagian dari umat Tuhan. Tapi ketika kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, menyadari kesalahan-kesalahan kita dan kembali kepada Tuhan, artinya hati kita akan disunat. Ya. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 30 ayat 6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Ya. Tidak hanya hati kita, tapi bahkan dikatakan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan supaya engkau hidup. Kalau kita bertobat, hati kita diubahkan oleh Tuhan, disunat oleh Tuhan, dan hati itu bukan lagi memberontak kepada Tuhan, tapi hati kita akan cenderung mengasihi Tuhan. Bukan hanya asal mengasihi, tapi akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, bahkan dengan segenap kekuatan. Kalau kita lihat di dalam kitab Yehezkiel juga, itu Tuhan berkata kepada bangsa Israel di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Di situ dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi kalau kita sudah bertobat, ya, kembali ke jalannya Tuhan, Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ya, hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, yang kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi diubahkan semua ketika kita menyadari kita mau dipulihkan dan kita bertobat. Kita mengakui kesalahan kita dan kita kembali ke jalannya Tuhan, jalan yang benar, maka Tuhan akan memberikan hati yang baru. Tidak hanya hati yang baru, tapi roh yang baru dalam batin kita. Sehingga dengan hati yang baru, dengan roh yang baru itu, Tuhan akan menjauhkan dari hati kita. Tidak ada lagi hati yang keras, tidak ada lagi hati yang keras, tapi yang ada adalah hati yang taat. Ya, nah kembali yang menjadi perenungan kita sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus, ketika Tuhan sudah memberikan hati yang baru, ketika Tuhan sudah memberikan batin yang baru dalam hati kita, roh yang baru dalam batin kita, harusnya yang terjadi adalah hati yang taat, bukan hati yang keras lagi, tapi hati yang taat. Ya. Katakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Kenapa kita taat? Karena roh Tuhan yang ada dalam diri kita, dalam batin kita. Ya. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan pasti berdasarkan dengan apa yang roh Tuhan katakan yang sudah ada di dalam batin kita. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Kalau kita sudah diberikan roh yang baru, kalau kita sudah disunat oleh Allah, sunat hati, kita sudah diberikan roh yang baru, hati yang baru, maka yang ada dalam hidup kita adalah ketaatan. Tidak ada hati yang keras. Kemudian itu bisa terjadi karena Tuhan yang ada dalam diri kita. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya. Jadi tanpa ada pertobatan, tanpa kita mengalami sunat hati yang dilakukan oleh Tuhan, tanpa kita diberikan roh yang baru, hati yang baru, maka kita akan tetap di dalam kekerasan hati kita. Kita akan tetap dalam pemberontakan kita kepada Tuhan, karena tidak ada roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Karena roh Tuhan yang berdiam di dalam batin saudara dan saya, itulah yang membuat kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita.
Selanjutnya kita lihat bahwa di dalam dosa tidak akan pernah kita mendengarkan suara Tuhan. Di dalam pelanggaran-pelanggaran kita tidak akan pernah mendengarkan suara Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam Ulangan 30 ayat 8, engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ini hanya terjadi ketika kita sudah mengalami sunat hati atau mengalami pertobatan, ketika Roh Tuhan ada dalam diri kita. Tapi tanpa ada Roh Tuhan dalam diri kita, maka yang hidup dalam diri kita adalah dosa. Nah, jadi dalam pelanggaran-pelanggaran, di dalam keberdosaan yang kita lakukan, kita tidak akan pernah mendengarkan suara Tuhan. Makanya kalau kita lihat, kalau orang yang selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang melanggar perintah-perintah Tuhan, pasti hidupnya akan selalu cenderung ke hal-hal yang jahat, ya, bukan hal-hal yang baik. Tapi ketika orang sudah ada roh yang baru, hati yang baru, Roh Tuhan diam dalam batin seseorang, pasti yang keluar adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, kita kembali mendengarkan satu pujian dari anak-anak SMK Paulus. Saya persilakan. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selanjutnya kita akan melihat apa sih dampak dari pertobatan itu, ya. Apa yang akan terjadi ketika saudara dan saya berbalik kepada Tuhan ketika kita melakukan hal-hal yang melanggar titah Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ulangan 30 ayat 9, ya, apa yang Tuhan janjikan ketika bangsa Israel sadar dan kembali kepada Tuhan. Dikatakan di situ, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Ya, dampak daripada pertobatan adalah perbaikan, tadi pemulihan. Ya, pemulihan dalam hal masalah jasmani, pekerjaanmu, dan buah kandunganmu dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Ya, Tuhan akan melimpahi, artinya jauh dari apa yang sebelumnya, gitu ya, melimpah. Ya. Tidak hanya sekedarnya atau seadanya, tapi melimpah. Ya. Jadi coba kita perhatikan baik-baik ketika kita sadar dan kembali kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia menggiring karena nenek moyangmu dahulu. Sebagaimana Tuhan pelihara mereka sepanjang perjalanan di padang gurun. Bahkan dikatakan kasut mereka pun tidak rusak. Coba bayangkan 40 tahun kasut tidak rusak, alas kaki tidak rusak. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin itu bisa terjadi. Ya, mereka tidak pernah mengolah sawah apa segala, tapi mereka tetap hidup di tengah-tengah padang gurun kesusahan. Tidak mungkin itu bisa terjadi kalau bukan karena Tuhan. Jadi kembali, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kembali lagi saya katakan, ya, kalau kita mau tahu perintah-perintahnya Tuhan, mau tidak mau, kita harus baca firman Tuhan. Kita harus baca Alkitab supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ya, apakah kita ada di dalam rel kebenaran atau kita sudah keluar dari rel kebenaran? Semua alat ukurnya ada pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi tanpa kita baca Alkitab tidak mungkin kita tahu apa yang menjadi aturan Tuhan. Dan kembali saya katakan bahwa sekarang, ya, Alkitab itu begitu gampang kita dapatkan. Ya, saya kira zaman sekarang tidak ada yang tidak punya handphone. Handphone, ya, pasti bisa ada aplikasi Alkitab. Jadi bacalah firman Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Apakah kita masih ada di rel yang benar atau kita sudah keluar dari rel yang benar. Ya, kalau kita keluar dari rel kebenaran firman Tuhan, kembali bertobat, kembali kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan terjadi pemulihan dalam hidup saudara dan saya. Bahkan dikatakan Tuhan akan melimpahi ketika engkau sadar dan kembali. Kalau kita lihat apa yang terjadi dengan, ya, murid Tuhan Yesus, misalnya Petrus, ya, Petrus ketika dia tahu salah, dia sudah
tidak mengakui Yesus di hadapan orang banyak, dia menyangkal Yesus, tapi dia sadar dan kembali bertobat, dan Tuhan pulihkan hatinya, diberikan hati yang baru, hati yang menggebu-gebu untuk menyampaikan siapa itu Tuhan Yesus. Beda dengan Yudas. Yudas dia tahu dia salah di akhirnya. Ya, tapi apa yang dia lakukan? Dia bukannya bertobat dan kembali ke jalan yang benar, tapi malah dia menyelesaikan hidupnya dengan bunuh diri. Ya, jadi kembali kita lihat banyak tokoh Alkitab ketika mereka dipulihkan, mereka luar biasa dan dahsyat di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan mereka. Dan banyak kita lihat anak-anak Tuhan ketika dia sadar dan kembali ke jalan yang Tuhan mau, hidupnya dilimpahi. Ya, saya kembali katakan, hidup yang melimpah itu tidak selalu diukur dengan materi, tapi dengan ada sukacita, dengan ada kesehatan. Itu apakah itu bukan hidup yang melimpah? Ya, dengan kita masih bisa menghirup udara segar, bisa menggerakkan seluruh tubuh kita, nah itu sudah berkat yang melimpah. Bayangkan kalau kita duduk di atas kursi roda, kita duduk di atas tempat tidur pembaringan tanpa kita bisa bergerak. Banyak hal yang harus kita syukuri dalam hidup kita ini. Oleh karena itu kembali seperti topik kita, tema kita pada hari ini, bahwa pemulihan itu hanya bisa terjadi saat ada pertobatan. Saat kita sadar bahwa kita sudah jauh daripada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ya, saya katakan tadi, seperti anak yang hilang ketika dia jauh dari orang tuanya, dia makan makanan babi. Ya, dia ingat kembali ke rumah bapaknya. Di rumah bapakku banyak makanan. Kenapa saya menyiksa diri di tempat ini? Dan dia kembali, sadar kembali dan mencari bapaknya. Dan dari jauh bapaknya sudah melambaikan, membuka tangannya untuk memeluk anaknya yang hilang. Tuhan selalu menunggu kita ketika kita jauh daripada Tuhan, ketika kita lari daripada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan, sadar dan kembali kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pemulihan, berikan hati yang baru, roh yang baru, yang akan selalu menuntun kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, semoga kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita, kembali menguatkan kita.